Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berbuah dari musim ke musim. Berbuah adalah hal yang penting dan Tuhan rindukan bagi pengikut-pengikutnya untuk menjadi gaya hidup di akhir zaman, di mana zaman sekarang semakin lama semakin jahat. Seharusnya itu menjadi kesempatan bagi pengikut Kristus untuk tampil mempertontonkan dirinya yang telah mengalami keselamatan, hidup dalam keselamatan, membagikan kabar keselamatan dan menjadi shalom kepada dunia. Matius 24 berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Kemudian pada bagian terakhirnya, Tuhan membicarakan tentang hamba yang baik adalah hamba yang melakukan tugasnya. Dalam Matius 25, di situ berbicara tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kemudian dilanjutkan dengan talenta, dan pada bagian akhir ditutup dengan berbuat baik kepada sesama. Matius 24 dan 25 ada dalam lingkup pembicaraan mengenai akhir zaman. Artinya pada masa akhir zaman, kita yang adalah pengikut-pengikut Kristus, Tuhan menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang melayani dengan talenta, menjadi seperti gadis-gadis bijaksana yang menjaga hidup tetap dalam firman Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Pembicaraan Tuhan tentang gadis-gadis bijaksana adalah tentang bertumbuh, sedangkan tentang hamba yang melayani dengan talenta dan berbuat baik itu adalah tentang berbuah. Keduanya ini penting. Namun poin yang berbuah ini seringkali dilupakan. Entah itu karena orang hanya berfokus pada diri sendiri, ataukah itu karena malas berbuat baik, mungkin pernah mendapat balasan yang buruk, ataupun mereka tidak mengerti atau belum memahami caranya berbuah. Berbuah itu penting dan perlu. Dan berbuah itu pasti melewati fase bertumbuh. Tanpa bertumbuh tidak mungkin berbuah. Mungkin pada fase berbuah orang masih belum tumbuh sempurna. Maka sangat mungkin setelah berbuah pohon ini masih mengalami pertumbuhan untuk menyempurnakan buahnya. Kemudian pertanyaannya, berbuah seperti apa yang Tuhan rindukan? Buah apa yang Tuhan rindukan? Yang pertama adalah buah pertobatan. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah buah pengajaran sehat yang menghasilkan penginjilan sehat. Kemudian bagaimana caranya untuk berbuah? Dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, di situ dijelaskan bahwa untuk berbuah itu harus tertanam di bait Tuhan. Artinya dekat dengan firman Tuhan dan memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, di situ dituliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di situ dijelaskan bahwa berbuah itu sangat penting. Tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Kapan sebenarnya tahun kering ini? Saudara dikasih Tuhan, sekarang inilah tahun-tahun kering itu, di mana kekristenan sedang digempur oleh banyak pihak. Banyaknya ajaran-ajaran sesat, kemudian banyak motivasi-motivasi gereja yang salah, nabi-nabi palsu, banyak juga pihak-pihak antikristus yang menyerang, menyesatkan, dan memanfaatkan kekristenan untuk kepentingan mereka. Orang-orang Israel hari-hari ini banyak menyerang doktrin kekristenan. Mereka secara terang-terangan menyebut bahwa kekristenan adalah alat produk Israel yang manjur untuk menyebarkan ajaran Yudaisme. Tidak hanya itu, di kemudian hari Israel akan menghancurkan kekristenan dan semua agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu berbuah adalah sesuatu yang harus kita kerjakan mulai dari sekarang.
entah tahun kering atau bukan tahun kering, berbuah itu tidak pernah salah untuk dilakukan. Karena Tuhan memanggil kita bukan menjadi sibuk, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.